There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see. Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masya Allah, senang banget masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Oke, jadi ini saya mulai dari melipat pakaian dulu ya teman-teman. Kebetulan ini pakaian yang kemarin saya cuci, cuma belum sempat saya lipat, jadi sekarang aja saya lipat. Kemarin pas diangkat nggak saya masukin lagi ke keranjang ya teman-teman, karena rencananya mau langsung dilipat. Soalnya biasanya kalau udah di keranjang pasti udah malas mau ngambil lagi. Kalau di kursi kayak gini kan kalau misalkan duduk-duduk kayak gini bisa langsung ambil pakaian ini terus langsung dilipat. Soalnya biasanya saya suka gitu, kalau udah di keranjang pasti udah males mau ngelipatnya. Nunggu numpuk dulu. Ini tuh daster-dasternya udah pada kusut ya teman-teman, karena udah dari kemarin belum sempat saya lipat. Untuk keranjang pakaian sekarang masih kosong ya teman-teman, karena pakaiannya cuma saya taruh aja di kursi. Keranjangnya saya pakai kalau misalkan saya belum sempat mau lipat pakaian ya teman-teman, kayak mau pergi ke rumah orang tua atau mau keluar gitu. Untuk pakaiannya nanti mau langsung saya rapihin ke lemari ya teman-teman, nggak saya taruh lagi, nggak saya lama-lamain lagi di kursi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi udah selesai urusan pakaian. Sekarang seperti biasa saya mau beralih ke dapur. Nah, jadi di sini tuh Pak suami semalam cari ikan gitu ya teman-teman. Terus Pak suami dapat kepiting juga. Itu kepitingnya udah direbus semalam sama Pak suami. Nanti kepitingnya itu mau disantan. Jadi tadi juga Pak suami udah beli santannya. Nah, sebelum masak di sini saya mau lap-lapin meja dulu ya teman-teman sama perabotan saya. Biar lebih enak gitu ya masak-masaknya nanti. Oke, di sini saya mau masak nasi dulu ya, biar pas lauknya matang nanti nasinya juga udah matang. Oh iya, di tempat pink ini sebenarnya ada beras jagung, cuma beras jagungnya itu belum ditampi ya teman-teman, masih ada kayak ampas-ampasnya gitu. Jadi nanti aja mau saya masak ya. Di sini saya cuma masak seperti biasa aja. Oke, lanjut. Di sini saya mau rapihin piring-piring yang kemarin udah saya cuci. Kebetulan keranjang di tempat cuci piring udah penuh ya teman-teman, jadi piringnya saya pindahin dulu ke sini. Oke, next di sini saya mau bersihin kepitingnya dulu ya teman-teman. Dan ini abaikan aja ya, piring kotor saya ada beberapa. Jadi saya belum cuci piring ya teman-teman, nanti aja sekalian. Oke, jadi di sini untuk kaki-kaki yang besarnya ini mau saya ambil ya teman-teman. Sebenarnya saya juga bingung ini tuh mau dibuang atau mau diambil. Jadinya mau saya ambil aja. Soalnya Pak suami nggak ada ya teman-teman. Saya mau nanya juga dia nggak ada. Jadi Pak suami itu udah pergi dari tadi, pergi mancing ya, karena sekarang juga lagi nggak ada kerjaannya di kebun udah kelar ya teman-teman. Dia itu kan nyemprot di jagung gitu, cuma sekarang udah kelar. Nah, karena di rumah nggak ada kegiatan, jadinya dia pergi mancing. Semalam juga pergi nyari ikan gitu ya di panah. Nah, sekalian juga dapat kepiting.
Untuk kepiting besar-besar kayak gini biasanya di kaki yang besarnya itu ada isinya ya teman-teman, makanya nggak saya buang. Terus Pak suami juga suka banget gigitin kakinya itu. Udah lama ya teman-teman saya belum masak kepiting lagi, soalnya Pak suami baru sekarang lagi pergi nyari ikan. Nah udah selesai ya bersihin kepitingnya, jadi sekarang saya mau siapin bumbunya dulu. Kebetulan di kulkas saya udah nggak punya bumbu yang diulek ya teman-teman, makanya di sini saya mau siapin dulu. Bumbunya cuma yang simple-simple aja ya teman-teman, nggak yang ribet. Di sini saya cuma pakai jahe, merica, kunyit, bawang putih sama kemiri. Oke, jadi udah selesai ya saya siapin bumbunya. Ini juga bumbunya udah saya cuci, terus tadi untuk lesungnya juga saya cuci karena banyak semutnya. Oh ya, di sini juga saya udah siapin cabai ya teman-teman. Nah ini saya udah masukin cabainya, cuma nggak saya videoin. Dan ini bumbunya udah halus aja, ini mau langsung aja saya taruh di wadah yang ada tutupnya kayak gini, biar nanti saya masukin ke kulkas. Karena ini tuh kan banyak ya, jadi nanti sisanya mau saya isi di kulkas. Biar kalau mau masak lagi nggak perlu repot-repot siapin bumbunya. Oke, langsung aja di sini saya mau masak ya teman-teman. Nah di sini saya udah siapin wajan yang besar ini ya teman-teman. Ini saya pakai bumbunya sedikit aja karena takutnya nanti pedas ya. Karena kan biasanya saya kalau masak nggak pakai cabai keriting, cuma pakai cabai yang kecil-kecil itu, cabai rawit, jadi pedas banget. Oke, di sini juga saya masukin sedikit air, terus di sini saya tambahin santannya. Nanti ini airnya mau saya tambahin lagi ya, karena ini tuh kan cuma sedikit. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Boleh komen ya di kolom komentar. Oke, sambil nunggu santannya mendidih, di sini juga saya mau siapin sayurannya ya teman-teman. Kebetulan di sini saya masih punya terong, jadi hari ini saya mau masak terong balado aja. Nah untuk santannya sesekali saya aduk biar nggak pecah. Untuk terongnya ini yang saya beli sebelum lebaran ya teman-teman, jadi ini masih bagus, cuma agak keriput gitu sih. Sebenarnya ini tuh terongnya cuma pengen saya goreng aja, terus saya mau bikin sambal. Cuma kayaknya kalau bikin sambal nanti sambalnya itu malah nggak habis, soalnya biasanya kayak gitu. Yang di rumah kurang suka sambal ya teman-teman. Suka sih, tapi kalau memang dimakan sama ikan bakar aja. Jadinya ini mau saya balado aja. Kebetulan kan untuk sambalnya juga masih ada ya di kulkas. Jadi sambal untuk ikan goreng atau ngebalado sayuran biasanya saya simpan di freezer ya teman-teman, makanya awet. Cuma stoknya juga sisa sedikit karena udah lama juga. Sebenarnya lebih awet nyimpan cabai yang udah diulek di freezer ya teman-teman, dibandingkan simpan cabai di bagian bawah. Soalnya cabai saya yang belum diulek di bawah udah pada hitam-hitam gitu. Oke, balik lagi ya ke isi videonya. Jadi ini tuh kepitingnya udah matang. Ini mau langsung aja saya angkat. Sebelumnya ini untuk tempat sajinya udah saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini tuh kuahnya kelihatannya sedikit ya, karena mungkin kakinya ini terlalu banyak. Apa sih itu? Capitan kepitingnya itu terlalu banyak, jadinya kuahnya kelihatan sedikit. Next di sini saya mau goreng terongnya. Jadi tadi terongnya udah saya kasih garam. Oke, lanjut ya. Habis itu di sini saya mau cuci piring. Karena juga kan biasanya nunggu terong matang itu lumayan lama. Jadi daripada nggak ada kegiatan, ya udah saya mau cuci piring aja. Oh ya, sebelumnya saya udah siapin tomat sama bawang merah untuk ngebalado terongnya nanti.
Seperti biasa di sini tidak lupa saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya selama ini. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, semoga selalu diberikan kebahagiaan, dimudahkan dalam urusan kita dan dilancarkan juga rezekinya. Amin. Yang punya hajat juga semoga hajatnya segera tercapai. Yang sedang sakit semoga penyakitnya jadi penggugur dosa-dosanya dan semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, kembali lagi ke isi videonya. Jadi di sini saya udah selesai cuci piringnya teman-teman. Kebetulan di sini terongnya juga udah matang. Jadi di sini terongnya langsung aja mau saya balado. Nah, di sini tidak lupa saya mau tambahin garam sama micin ya teman-teman. Oh ya, ini tuh micinnya nggak ada sendoknya. Dan saya udah males mau ambil sendok yang digaram. Oke, next di sini juga saya tambahin kecap biar nggak terlalu pedas. Dan ini terongnya saya masukin. Masya Allah, ini tuh terong kesukaan saya banget ya teman-teman. Pokoknya terong di balado, terong di gulai adalah kesukaan saya. Kadang juga dibikin kuah kuning saya juga suka ya teman-teman. Pokoknya apapun olahan terong pasti saya suka banget. Kadang kalau masaknya terong kayak gini pasti saya itu bolak-balik ngambil nasi ya teman-teman. Oke, udah matang dan ini langsung aja saya mau lanjut buat lap-lapin meja sama kompornya. Nah, jadi ini aja ya teman-teman untuk menu sederhana hari ini. Masya Allah, alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Nah, lanjut ini saya mau aduk nasi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah dari tadi matangnya, cuma baru sekarang saya aduk. Terus ini nanti colokannya belum saya cabut ya teman-teman, biar dia benar-benar matang dulu baru saya cabut. Soalnya biasanya kalau langsung saya cabut pasti cepat berair gitu ya teman-teman, cepat basi. Makanya saya biarin dulu. Nah, itu tadi ada kangkung juga sisaan yang semalam. Sebenarnya itu kangkungnya saya sisain buat Pak suami. Cuma ternyata dia itu nggak makan sayur ya teman-teman. Makanya itu sayurannya malah mubazir. Jadi emang kayak gitu ya teman-teman. Pak suami itu males banget mau periksa makanan, mau periksa lauk yang ada di tudung saji. Makanya yang lainnya itu kelewat gitu. Terus saya juga males mau masak banyak-banyak karena biasanya sering kebuang ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut mau suapin si adek makan. Itu juga ada nasinya sisaan yang tadi, cuma kayaknya udah keras, jadi nanti saya aja yang makan itu. Nah, di sini dia makannya pakai kepiting ya teman-teman, karena dia maunya pakai kepiting. Tadi sebelum kepitingnya digulai dia itu makan satu ya teman-teman, saya potong. Jadi dia itu suka banget sama kepitingnya. Nah, di sini juga saya suapin dia pakai kepiting yang udah digulai, jadi agak pedas gitu. Tapi alhamdulillah ini tuh nanti habis. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.